Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Rizky Amalia Fitriani SMA sebagai dosen mata kuliah Ilmu Negara Fakultas Hukum Universitas Panjabakti Pontianak. Adapun maksud dan tujuan kami adalah sebagai pemenuhan nilai dari ujian akhir semester. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Angela Sari Aflia. Yang kedua ada Jakius. Yang ketiga ada Gloria Mareska Girly. Yang keempat ada Natalius Udok. Yang kelima ada Gusmedi Arianto. Kami mendapat judul materi yaitu memahami bentuk-bentuk negara berdasarkan susunannya. Pokok-pokok pembahasan yaitu ada 1. Negara kesatuan yang akan disampaikan oleh Jakius. Yang kedua ada negara federasi yang akan disampaikan oleh Gusmedi. Yang ketiga ada perbedaan antara negara serikat dan perserikatan negara yang akan disampaikan oleh Natalius. Yang keempat ada perserikatan bangsa-bangsa yang akan disampaikan oleh Gloria. Baiklah, selanjutnya akan saya berikan kepada Jakius untuk menyampaikan materi tentang negara kesatuan. Kepada Jakius, kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Jakius. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan negara itu sifatnya tunggal. Maksudnya adalah hanya ada satu negara saja, tidak ada negara dalam negara. Oleh karenanya dalam negara kesatuan ini hanya ada satu pemerintahan pusat saja yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala pemerintahan. Negara kesatuan tersebut mempunyai 2 bentuk, yakni yang pertama, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Maksud dari sistem sentralisasi ini adalah di mana segala urusan pemerintahan semuanya diatur oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur, jadi tinggal melaksanakan apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Yang kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah bahwa kepada pemerintah daerah itu diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau daerah otonom. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gusmedi Arianto. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang negara federasi. Negara federasi adalah negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri-sendiri. Kemudian negara-negara tersebut mengadakan ikatan kerjasama yang efektif, tetapi negara-negara tersebut masih menginginkan adanya wewenang yang dapat diurusnya sendiri. Jadi, dalam hal ini, tidak semua urusan tersebut diserahkan kepada negara federal, namun hanya sebagiannya saja. Biasanya, urusan-urusan yang bersifat umum serta mendasar, sedangkan di luar yang diserahkan tersebut tetap menjadi urusan dari negara-negara bagian itu. Negara federasi pada dasarnya terdapat adanya 2 jenis pemerintahan, yaitu 1. Pemerintahan federal yang bertindak sebagai pemerintahan gabungan atau pusat. 2. Pemerintahan negara bagian. Perkenalkan, nama saya Natalius Udok. Saya akan menyampaikan tentang perbedaan antara negara serikat dan perserikatan negara. Ada 3, yaitu yang pertama, dalam negara serikat, keputusan yang diambil oleh pemerintah negara serikat dapat langsung mengikat warga negara bagian. Sedangkan dalam perserikatan negara, keputusan yang diambil oleh serikat itu tidak dapat langsung mengikat warga negara dari negara anggota. Yang kedua, dalam negara serikat, negara-negara bagian tidak boleh memisahkan diri dari negara serikat itu. Sedangkan dalam perserikatan negara,
negara-negara anggota boleh memisahkan diri dari gabungan itu. Yang ketiga, dalam negara serikat, negara bagian hanya berdaulat ke dalam, sedangkan dalam perserikatan negara, negara-negara anggota tetap berdaulat ke dalam maupun luar. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gloria Marska Girly, saya kelas 1B Hukum Pagi. Di sini saya akan membahas tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan hampir seluruh negara di dunia. Organisasi ini dibentuk agar keamanan dan perdamaian antar bangsa bisa selalu terjaga dengan baik. Dampak Perang Dunia Kedua membuat banyak negara menginginkan perdamaian dan keamanan bersama. Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet kemudian berembuk untuk membuat organisasi perdamaian. 3 negara tersebut merupakan pendiri dari PBB. Wakil dari 3 negara tersebut adalah Presiden Amerika, Franklin Delano Roosevelt, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, dan Perdana Menteri Uni Soviet adalah Joseph Stalin. Sekian dari saya, terima kasih. Setelah menyampaikan materi barusan, kami menyimpulkan bahwa setiap negara memiliki bentuk negara untuk menjalankan sistem pemerintahannya. Di Indonesia berdasarkan susunannya, terdapat 4 bentuk, yaitu negara kesatuan, negara federasi, perbedaan antara negara serikat dan perserikatan negara, dan perserikatan bangsa-bangsa. Bentuk negara yang banyak digunakan di berbagai negara di dunia adalah negara kesatuan. Saran dari kami, setelah mempelajari tentang memahami bentuk-bentuk negara berdasarkan susunannya, diharapkan teman-teman mahasiswa-mahasiswi dapat memahami bentuk-bentuk negara berdasarkan susunannya. Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa-mahasiswi dari dulu hingga sekarang. Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Atas perhatian saudara-saudari sekalian, kami ucapkan terima kasih.